Menjadi anak jalanan bukan pilihan yang diinginkan setiap orang, terutama untuk masalah keamanan. Anak jalanan sering dianggap sebuah masalah. Mereka memiliki tatanan hidup sendiri dan seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi yaitu jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahunnya. Fenomena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks bagi kota-kota besar di Indonesia, mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, dan lain-lain. Umumnya, anak jalanan memang tidak dihargai, melakukan pekerjaan yang tidak jelas, tidak ada tujuan hidup, serta yang dilakukan hanya mendapat uang untuk makan hari ini saja. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan kepada anak, yaitu yang pertama, hak untuk bermain, yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan, yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan, yang keempat, hak untuk mendapatkan nama atau identitas, yang kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan atau kewarganegaraan, yang keenam, hak untuk mendapatkan makanan, yang ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, yang kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi, yang kesembilan, hak untuk mendapatkan persamaan, dan yang ke-10 hak untuk memiliki peran dan pembangunan. Eksploitasi merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan karena hanya memanfaatkan kepentingan sendiri melalui anak di bawah umur. Menyangkut eksploitasi anak ini memang sungguh miris. Seorang anak yang seharusnya kita lindungi tetapi justru dijadikan komoditi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak yang memanfaatkannya secara sewenang-wenang. Eksploitasi justru dilakukan oleh keluarga atau masyarakat dengan memaksa anak, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan sesuatu tanpa memperdulikan tingkat usia, pertumbuhan fisik, dan mentalnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuannya, yaitu perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan ketidakadilan. Anak jalanan merupakan salah satu dari pelanggaran hak anak. Anak jalanan adalah seorang yang masih di bawah umur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya atau seluruh waktunya di jalanan. Anak jalanan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu anak yang bekerja di jalanan dan anak yang tinggal di jalanan. Anak jalanan menjalani kehidupan yang keras dalam kondisi dan situasi yang buruk. Keadaan mereka tidak terlindungi, bahkan hak-haknya banyak yang tidak dipenuhi. Mereka seharusnya masih sangat memerlukan bimbingan orang tua. Kegagalan pengasuhan ini telah mendorong berkumpulnya anak jalanan dengan beragam problematika yang dialaminya. Persamaan keadaan itulah yang kemudian di antara mereka saling mengisi, berempati, dan merasa senasib, hingga pada akhirnya saling belajar satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa jenis kekerasan pada anak jalanan, di antaranya 1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik sangat mudah terlihat karena berbekas dan tampak jelas pada fisiknya. Kekerasan fisik sangat rentan terjadi pada anak jalanan. Bentuk kekerasannya antara lain menendang, memukul, mencekik,
mendorong, menggigit, membenturkan kepala atau badan, serta mengancam dengan benda tajam ataupun benda tumpul. Kondisi ini sering terjadi karena tidak adanya pengawasan dari orang tua. Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan ini sulit dikenali karena yang diserang adalah mentalnya. Dampaknya tidak berbekas, tetapi selama hidupnya ia akan mengingat kejadian yang ia alami. Kekerasan ini berpengaruh pada perasaan tidak aman, tidak tenang, dan tidak nyaman. Akibatnya, anak kehilangan rasa percaya diri, minder, penakut, mudah dibohongi, lemah dalam membuat keputusan, dan mengakibatkannya menjadi murung. Ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi hal yang sangat mudah dilakukan terhadap anak jalanan. Kehidupannya yang tidak terlindungi, hidup di luar, jauh dari pengawasan orang tua, dan hidup menggelandang. Anak jalanan, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama rentan terhadap kekerasan seksual. Perlakuan yang termasuk kategori kekerasan seksual seperti dipeluk, diraba-raba, diajak berkencan, diancam untuk melakukan hubungan seksual, disodomi, dan dipaksa memenuhi nafsu bejat pelaku. Parahnya lagi, mereka sering menjadi sasaran empuk untuk diperkosa dan pada akhirnya dipaksa untuk menjadi PSK. Keempat, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi pada anak jalanan sebenarnya ada andil orang tuanya. Biasanya, anak terpaksa membantu perekonomian keluarga karena faktor kemiskinan. Orang tua seolah memaksa anak yang masih di bawah umur untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Berkaitan dengan pelanggaran asasi manusia terhadap anak jalanan, perlu dilakukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan dibentuknya LSM, yaitu Lembaga Sosial Masyarakat, yang salah satu programnya dengan melakukan pendampingan terhadap anak jalanan. Tujuan pendampingan ini untuk meningkatkan harkat martabat mereka agar bisa mandiri. Di LSM tersebut, mereka diberi bekal pengetahuan juga keterampilan. Walaupun upaya ini belum bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan harapan, tapi cukup untuk meminimalisasi pelanggaran terhadap hak anak. Anak jalanan ini menjadi masalah sosial karena status dan fungsi sosial mereka tidak berjalan dengan baik. Dalam penanganan masalah ini, agar bisa berjalan lebih maksimal, maka diperlukan adanya bahu-membahu dan kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, lembaga sosial, dan juga masyarakat pada umumnya. Dalam menanggapi video tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait meminta pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan yang baik untuk anak-anak jalanan. Menurutnya, mereka juga warga negara Indonesia yang memiliki hak sama dengan orang lain. Menurut Jazilul, mereka adalah warga negara Indonesia juga yang punya hak sama dengan kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Di era yang sulit ini, maka kita kuatkan persatuan, persaudaraan, termasuk dengan anak jalanan. Sebab kita harus menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kuat dan juga masyarakat yang bersatu. Selasa 15 Juni 2021 yang disampaikan pada saat menerima komunitas anak jalanan atau Komjal di ruang kerjanya Nusantara 3 Komplek Parlemen Senayan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan. Di antaranya, 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pangkal utama dalam peningkatan jumlah pekerja anak di bawah umur. Masalah kemiskinan menjadi faktor utama pemicu munculnya anak jalanan. Adanya kemiskinan dalam suatu masyarakat berkaitan dengan rendahnya etos kerja dalam suatu tatanan masyarakat. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak. Faktor lingkungan turut mewarnai dan memberikan peluang yang besar dalam perkembangan
psikologi, sosial, dan budaya terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. 3. Faktor pendidikan. Pendidikan yang rendah memberikan andil yang sangat besar untuk melancarkan aksi eksploitasi kepada anak. Mereka lebih banyak mengandalkan tenaga yang mumpuni. 4. Faktor budaya. Maraknya eksploitasi anak juga banyak didorong oleh adanya perilaku manusia yang seolah-olah sudah menjadi budaya. Bagi sebagian orang tua, mempunyai anak dapat dimanfaatkan sebagai komoditas. Kelima, faktor lemahnya penegakan perlindungan hukum. Lemahnya penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak, para pelaku seolah tidak kapok atas risiko perbuatannya. Sanksi yang diberikan pun tidak membuat mereka menyesal, bahkan tidak ada efek jera. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang, dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan perkembangan pertumbuhan anak secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitas dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah atau child abuse, eksploitasi, dan penelantaraan agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.